Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 PAI 4 mata kuliah dasar-dasar pendidikan akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sasaran pendidikan dalam proses perkembangan anak dengan dosen pengampu Ibu Dr. Afrahul Fadilah Daulay, MA. Di sini kami akan membahas mengenai sasaran pendidikan dalam proses perkembangan anak yang dimana di dalamnya membahas tentang teori taksonomi Bloom, teori keterampilan proses, dan teori ahli pikir Islam. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Delvina Sari, lalu ada Darmasyah Putra Hasibuan, Syifa Putri Agustina, Zainuddin Abdillah Hasibuan, Akbar Toha, dan Audi Ayuni. Teori taksonomi Bloom. Sejarah taksonomi Bloom. Taksonomi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu tasein yang berarti mengklasifikasi dan nomos yang berarti aturan. Jadi, taksonomi berarti hierarki klasifikasi atas prinsip dasar atau aturan. Istilah ini kemudian digunakan oleh Benjamin Samuel Bloom, seorang psikolog bidang pendidikan yang melakukan penelitian dan pengembangan mengenai kemampuan berpikir dalam proses pembelajaran. Bloom lahir pada tanggal 21 Februari 1913 di Lansford, Pennsylvania, dan berhasil meraih doktor di bidang pendidikan dari The University of Chicago pada tahun 1942. Ia dikenal sebagai konsultan dan aktivis internasional di bidang pendidikan dan berhasil membuat perubahan besar dalam sistem pendidikan di India. Sejarah taksonomi Bloom bermula ketika awal tahun 1950-an dalam konferensi Asosiasi Psikolog Amerika. Bloom dan kawan-kawan mengemukakan bahwa dari evaluasi hasil belajar yang banyak disusun di sekolah, ternyata presentasi terbanyak butir soal yang diajukan hanya meminta siswa untuk mengutarakan hafalan mereka. Konferensi tersebut merupakan lanjutan dari konferensi yang dilakukan pada tahun 1948. Akhirnya, pada tahun 1956, Bloom, Ecklehardt, First, Hill, dan Krathwohl berhasil mengenalkan kerangka konsep kemampuan berpikir yang dinamakan taksonomi Bloom. Jadi, taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skill mulai dari tingkat yang rendah hingga yang tinggi. Tentunya, untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, level yang rendah harus dipenuhi lebih dulu. Tujuan pendidikan oleh Bloom dibagi menjadi 3 domain atau ranah kemampuan intelektual atau intellectual behaviors, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. 3 level pertama atau terbawah merupakan lower order thinking skill, sedangkan 3 level berikutnya higher order thinking skill. Namun demikian, pembuatan level ini bukan berarti bahwa lower level tidak penting. Justru, lower order thinking skill ini harus dilalui dulu untuk naik ke tingkat berikutnya. Skema ini hanya menunjukkan bahwa semakin tinggi, semakin sulit kemampuan berpikirnya. Pada tahun 1994, salah seorang murid Bloom, Lorin Anderson Hartford, dan ahli psikologi aliran kognitivisme memperbaiki taksonomi Bloom agar sesuai dengan kemajuan zaman. Hasil perbaikan tersebut baru dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama revisi taksonomi Bloom. Revisi hanya dilakukan pada ranah kognitif. Revisi tersebut meliputi 1. Perubahan kata kunci dari kata benda menjadi kata kerja untuk setiap level taksonomi. 2. Perubahan hampir terjadi pada semua level hierarkis, namun urutan level masih sama, yaitu dari urutan rendah hingga tertinggi. Perubahan mendasar terletak pada level 5 dan 6. Teori keterampilan proses. A. Pengertian dan prinsip-prinsip keterampilan proses. 1. Pengertian pendekatan keterampilan proses pada hakikatnya adalah suatu pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang berfokus pada pelibatan siswa secara aktif dan kreatif dalam proses pemerolehan hasil belajar. Pendekatan keterampilan proses ini dipandang sebagai pendekatan yang oleh banyak pakar paling sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dalam rangka menghadapi pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat dewasa ini. Pendekatan keterampilan proses akan efektif jika sesuai dengan kesiapan intelektual. Oleh karena itu, pendekatan keterampilan proses harus tersusun.
Yang kedua, prinsip-prinsip pendekatan keterampilan proses. Dalam membahas keterampilan proses, prinsip-prinsip tentang pendekatan tersebut menjadi hal mutlak yang harus Anda pahami. Satu, hal yang harus kita sepakati bersama bahwa dalam pembelajaran yang dilakukan orientasinya tidak sesuai produk belajar, yakni hasil belajar yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran saja, melainkan lebih dari itu. Pembelajaran yang dilakukan juga diarahkan pada bagaimana memperoleh hasil belajar atau bagaimana proses mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan terpenuhi. Untuk mencapai tujuan yang telah dijelaskan tadi, terdapat sejumlah prinsip yang harus kita pahami, yaitu yang pertama, kemampuan mengamati. Mengamati merupakan salah satu keterampilan yang sangat penting untuk memperoleh pengetahuan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya, siswa mengamati benda-benda yang berbentuk lingkaran. Yang kedua, kemampuan menghitung. Kemampuan menghitung dalam pengertian yang luas merupakan salah satu kemampuan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan, dalam semua aktivitas kehidupan, semua manusia memerlukan kemampuan ini. Contohnya, siswa menghitung garis tengah yang diperlukan untuk keliling suatu lingkaran. Yang ketiga, kemampuan mengukur. Dalam pengertian yang luas, kemampuan mengukur sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dasar dari kegiatan ini adalah perbandingan. Contohnya, siswa mengukur panjang garis tengah lingkaran. Yang keempat, kemampuan mengklasifikasi. Kemampuan mengklasifikasi merupakan kemampuan mengelompokkan atau menggolongkan sesuatu yang berupa benda, fakta, informasi, dan gagasan. Pengelompokan ini didasarkan pada karakteristik atau ciri-ciri yang sama dalam tujuan tertentu, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya, siswa mengelompokkan benda-benda yang berbentuk lingkaran dengan yang bukan lingkaran. Yang kelima, kemampuan menemukan hubungan. Kemampuan ini merupakan kemampuan penting yang perlu dikuasai oleh siswa. Yang termasuk dalam kemampuan ini adalah fakta, informasi, gagasan, pendapat, ruang, dan waktu. Kesemuanya merupakan variabel untuk menentukan hubungan antara sikap dan tindakan yang sesuai. Contoh, siswa menentukan waktu yang dibutuhkan oleh siswa lain yang dapat menempuh lintasan lapangan berbentuk lingkaran dengan garis tengah dan waktu tertentu. Yang keenam, kemampuan membuat prediksi atau ramalan. Ramalan yang dimaksud di sini bukanlah sembarang perkiraan, melainkan perkiraan yang mempunyai dasar atau penalaran. Kemampuan membuat ramalan atau perkiraan yang didasari penalaran baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Contohnya, siswa meramalkan mana yang lebih panjang jarak tempuhnya jika dua buah benda yang berlainan jari-jari dikelindingkan. Siswa kemudian membuat hipotesis tentang rumus keliling lingkaran. Yang ketujuh, kemampuan melaksanakan penelitian atau percobaan. Penelitian merupakan kegiatan para ilmuwan di dalam kegiatan ilmiah. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, penelitian atau percobaan merupakan kegiatan penyelidikan untuk menguji gagasan-gagasan melalui kegiatan eksperimen praktis. Contohnya, siswa melakukan percobaan untuk menemukan rumus keliling lingkaran. Yang kedelapan, kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data. Kemampuan ini merupakan bagian dari kemampuan melaksanakan penelitian. Dalam kemampuan ini, siswa perlu menguasai bagaimana cara-cara mengumpulkan data dalam penelitian, baik kuantitatif maupun kualitatif. Contohnya, siswa mengumpulkan data yang diperoleh dari percobaan, menganalisis data tersebut, dan membuat kesimpulan berupa rumus keliling lingkaran. Yang kesembilan, kemampuan menginterpretasikan data. Dalam kemampuan ini, siswa perlu menginterpretasikan hasil yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan histogram. Contohnya, siswa menginterpretasikan hubungan antara garis tengah dan keliling lingkaran dengan menggunakan grafik yang diperoleh dari percobaan. Yang ke-10, kemampuan mengkomunikasikan hasil. Kemampuan ini merupakan salah satu kemampuan yang juga harus dikuasai siswa. Dalam kemampuan ini, siswa perlu dilatih untuk mengkomunikasikan hasil penemuannya kepada orang lain dalam berbentuk laporan, penelitian, paper, atau karangan. Contohnya, siswa membuat laporan tentang hasil percobaan, menentukan rumus keliling lingkaran. Teori ahli pikir Islam, teori belajar Piaget.
Piaget menyebut bahwa struktur kognitif disebut dengan skemata atau struktur, yaitu kumpulan dari skema-skema. Artinya seorang individu dapat mengikat, memahami, dan memberikan respon terhadap stimulus disebabkan karena bekerjanya skemata. Skemata ini berkembang secara kronologis sebagai hasil interaksi antara individu dengan lingkungannya. Menurut Piaget, inteligensi terdiri dari 3 aspek, yaitu 1. Struktur. Struktur terbentuk dari hubungan fungsional anak antara tindakan fisik, tindakan perkembangan, berpikir logis, anak dalam berinteraksi dengan lingkungan. 2. Isi. Isi disebut juga dengan konten, yaitu pola perilaku anak dan khas yang tercermin pada respon yang diberikannya terhadap berbagai masalah atau situasi yang dihadapi. 3. Fungsi. Fungsi adalah cara yang digunakan organisme dalam mencapai kemajuan intelektual. Tahap-tahap perkembangan. Berdasarkan hasil penelitian, Piaget menemukan 4 tahapan perkembangan kognitif, yaitu 1. Tahap sensori motor atau 0-2 tahun, merupakan gerakan-gerakan sebagai akibat reaksi langsung dari rangsangan. 2. Tahap praoperasi 2-7 tahun. Tahap praoperasi terbagi atas 2, yaitu pertama, pemikiran progmenensual atau sekitar 2-4 tahun. 3. Tahap operasi konkret atau 7-11 tahun. Pada tahap ini umumnya anak sudah berada di sekolah dasar, sehingga semestinya guru sudah mengetahui benar kondisi anak pada tahap ini. 4. Tahap operasi formal atau usia 11 ke atas. Periode operasi formal ini disebut juga periode operasi hipotetik deduktif yang merupakan tahap tertinggi dan perkembangan intelektual. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Piaget mengidentifikasikan 5 faktor yang mempengaruhi transisi tahap perkembangan anak, yaitu 1. Kedewasaan atau kematangan. Proses perkembangan sistem saraf sentral otak, koordinasi motorik dan manifestasi fisik lainnya mempengaruhi perkembangan kognitif. 2. Pengalaman fisik. Interaksi dengan lingkungan fisik digunakan untuk mengabstrak berbagai sifat fisik dari benda-benda. 3. Pengalaman logika matematik. Interaksi dengan lingkungan dengan cara mengamati benda-benda di sekelilingnya atau 4. Transisi sosial. Interaksi dan kerja sama anak dengan orang lain atau dengan lingkungannya. Hal ini amat penting bagi perkembangan mental anak. Dan yang terakhir, kelima, penyetimbangan atau equilibrium. Proses adanya kehilangan stabilitas di dalam struktur mental sebagai akibat pengalaman dan informasi baru dan kembali setimbang melalui proses asimilasi dan akomodasi.